prinsip gue nomor 1 gini. Selama lo hidup di dunia ini, terlebih kalau lo laki-laki, lo harus nge-push diri lo sampai titik dimana lo kepayahan banget. Jadi lebih baik lo berpayah-payah daripada berleha-leha. Orang gak ngeliat itunya ya. Biasanya Iya, kan taunya kan gue udah dikasih kerjaan mulu nih. Coba lihat dari sudut pandang begini. Coach kasih solusi. Coach Rene. Hey, kata siapa? Ada pertanyaan gak dijawab. Hah, kata siapa? Jadi gini. Kata siapa? Ya kalau teman-teman baca judulnya memang sesuai obrolan kita kali ini. Tapi memang lebih interaktif kali ini. Mereka tuh mikirnya adalah, gue nanya tapi gak pada ditanggepin. Nah, kita obrolkan aja dan kita bahas aja. Kita dedikasikan satu episode nih buat itu deh ya. Ya, jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang oke-oke lain boleh dimasukin, nanti kita bikin episode lain spesifik buat bahas buat lo pertanyaan. Dan tentunya kalau ada yang nyambung dengan hidup lo, ya juga lo manfaatkan. Iya, lo bener, ya. Kan bisa nyambung kemana-mana. Oke, gitu, ya. kan? Coba kita bacakan pertanyaan yang oke-oce. Oke. Kamu 8 tahun telat loh, 10 tahun malah sekarang udah lewat 12 tahun itu. Apa oke-oce? Iya. Oke, gimana sih itu? Oke, yang pertama adalah bagaimana cara berkomunikasi lagi dengan klien yang kebetulan merasa dirugikan dengan pelayanan saya. Yang dimana kerugian itu ditimbulkan bisa jadi karena komunikasi saya yang terlalu frontal dan tidak kesadaran klien terkait manajemen resiko. Dengan tujuan untuk menagih kerugian tersebut. Di mana saya sudah lepas kontak terlalu lama karena takut menyinggung perasaan klien tersebut. Bro, sehat bro. Gimana nih? Gitu aja langsung. Gue pernah gue rugiin gitu. Gue kadang-kadang gini ya. Gue pengen kawan-kawan juga paham ya. Dari yang dibahasakan secara tertulis, tidak 100% menggambarkan keadaan, walaupun tentunya yang nanya berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan apa yang situasinya dia jelaskan dan yang dia mau tanyakan dia masukkan. Tapi ini kaitannya kan dengan kelas workshop rumus anti nganggur kita kemarin kan. Bahwa komunikasi itu bukan cuman buat sekedar ngemeng, bukan untuk sekedar lo bisa public speaking, tapi gimana lo bisa nyambung. Nah, di sini dari situ aja sebenarnya udah terbukti bahwa ada ketidaknyambungan. Kenapa bahasa dia terlalu frontal? Ya kan, walaupun mungkin maksud dia baik, karena si klien bego banget, kasar, nggak ngerti manajemen resiko. Itu kan dia tulis di sini kan dalam kurung menurut saya ya, dengan tujuan untuk menagih kerugian tersebut di mana saya sudah lepas kontak terlalu lama. Nah kan pertanyaannya gimana cara berkomunikasi lagi? Ya harus diawali dengan satu bentuk alasan yang jelas. Ngapain juga lo nggak nyambung lagi gitu kan? Ya memang ada tujuan, ada project, ada apa misal kita nggak tahu. Makanya alasannya mesti jelas. Tapi apapun itu harus didasari bahwa lo kan udah menuliskan yang seperti ini. Semoga lo juga bisa mengkomunikasikan kepada klien. Jadi bilang, Pak, saya minta maaf. Jadi awalnya harus begitu. Karena lo nggak mulai dari nol nih, lo mulai dari negatif nih men. Ya kalau dia lupa siapa tahu? Siapa? Iya, si orang yang tersebut kan ngapain minta maaf, kayak belaga bego aja. Kalau lo pernah dikecewakan dalam keadaan seperti ini, kayaknya sih sangat jarang lo lupa ya. Lo kan ingat kan gini, dua hal kan. Orang yang lo tuh ingat perkara yang lo seneng banget sama perkara yang lo sepet banget. Kalau dia lupa, ya lo menurut gue punya tugas untuk menjelaskan. Karena gini, katakanlah pas pertama ngeliat lo dia lupa. Pas lo udah ngomong lagi, terus ada isu yang serupa gitu kan. Terus tiba-tiba inget, ini kan orang brengsek yang waktu itu frontal banget sama gue. Oh malah jadi lebih fatal ya. Ntar misalnya ke gap tiba-tiba kayak nih orang nih pura-pura nggak tahu nih, jadi malah 2 kali lipat ya. Jadi lo harus awali dengan mengakui apa yang lo duga dia rasakan. Jadi kan kita ingat ya, ada 3 jenis percakapan. Apa masih ingat nggak? Ini lagi. Tentang apa sih sebenarnya? Kita nih ngomongin apa sih? Lu sama gue nih sekarang ngomongin apa sebenarnya? Gitu kan? Kita ini kan di sini lagi ngomong yang headline-nya apa? Kita merespon pertanyaan. Tapi sub headline-nya apa? Supaya orang tetap nyambung dengan episode Coach kasih solusi kita. Benar kan? Makanya kita berusaha interaktif dan kita jujur aja, logas aja apa adanya. Kita ingin didengar, kita ingin dilihat, dan semoga hal yang menurut kita bermanfaat bisa dirasakan banyak orang. Tuh, jadi ada headline-nya sama ada sub headline yang justru lebih crucial. Ya, gue selalu mencontohkan hubungan suami istri deh. Ya, istri lo kalau kamu nggak repot nanti pas perjalanan pulang sempetin beli ini. Kalau kamu nggak repot aja, kan lo nggak boleh sebagai suami berpikir gini. Tapi gue repot. Iya. Jadi gue nggak beliin.
Ya lu cari penyakit namanya. Oke. Bener gak sih? Kan headline-nya adalah minta tolong dibeliin. Itu headline-nya kan. Iya. Kira-kira sub headline-nya apa? Checking. Iya. Suami gue perhatian gak sama gue? Iya pasti begitu ya. Ya, jadi lu jangan gini. Kan ini bahasanya apa? Oh, bahasa lo adalah klien gak ngerti manajemen resiko. Betul kan? Iya. Itu headline menurut lo kan? Tapi sub headline-nya coba pikirin. Banyak sub headline-nya bisa jadi gini. Ini anak muda, umurnya separuh umur gue, misalnya ya. Jauh lebih muda gitu ya. Dia belum ngerti bisnis yang gue jalanin. Gue udah ngejalanin bisnis ini 10 tahun. Dia baru jadi konsultannya sekarang. Dan dia ngasih tahu semua yang salah menurut dia tentang hidup gue. Atau tentang cara gue menjalankan bisnis. Wah, Sepet kan? selesai. Iya kan? Jadi udah masuk ke ego. Iya emang dia salah. Cuman cara lo juga salah. Oh, cara nyikapin orang yang lo egonya kalau tinggi mau, gitu ya. iya lo kalau lo mau, kan masih ingat kan supaya nyambung gimana? Iya, kita harus Mood, energi, iya. matching. harus matching ya. Matching. Ingat yang kemarin matriksnya tuh. Iya kan? Iya, Mood, iya. energi, matching lah. Kalau dianya lagi sepet, lagi marah, lagi kecewa, terus lo malah nyalain dia. Ya gimana? Nggak masuk dong. Iya Oke, kan? oke. So, Dapat ya teman-teman ya. Ini komunikasi ini agar connect. Kan pembahasan kita kan agar iya. connect ya. Nah, three kind of conversation itu tadi, Dan. Jadi kita nih ngomongin apa sih sebenarnya? Kalau lo mau nyambung lagi sama dia, kenapa lo mau nyambung sama dia? Pasti headline lo kan supaya dapat kerjaan lagi. Walaupun gue dulu pernah ribut sama dia. Kan nggak make sense ya. Gimana lo bisa dapat kerja lagi kalau masih ribut sama dia? Ya kalau gitu judulnya gimana? Mengusahakan untuk kenal dan memulai hal yang baru. Betul ya? Dengan mengakui hal yang lama. Karena lo nggak mungkin memulai sesuatu yang baru dengan melupakan hal yang lama. Bisa nggak kompartementalisasi otak manusia? Udah ya Pak ya, Bapak, saya minta maaf ya. Kita mulai lagi yang baru ya. Ya, kan nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Iya kan? Gila. Pasti lo inget tuh orang. Dan cara yang paling baik adalah apa? Gue selalu bilang, dengan lo punya keadaan kayak begini, lo tuh sebenarnya punya peluang. Peluangnya apa? Kan? Peluang untuk menjadi lebih dekat. Emang kalau nggak ada gitu bukan justru langsung bypass bisa langsung lebih maksud dekat? gue gini, kan lo orang yang pernah mengalami emosi ekstrim. Marah tuh kan ekstrim ya. Iya. Takut tuh ekstrim. Orang yang pernah mengalami emosi ekstrim bersama, peluang untuk berbaliknya juga besar. Iya, peluang untuk turunnya besar. Iya. Kan kebanyakan gini, kalau gue udah ribut sama orang, kalau kita udah ribut sama orang, udah kita ribut, kita nggak mau tahu. Tapi ada orang yang memilih begini, kita udah ribut sama dia, oke kita deketin lagi. Kita coba memahami kenapa, akhirnya kita punya penjelasan yang sama. Kita mendapatkan kejelasan dari satu sama lain. Dan kemudian kita jadi berteman. Pernah gak merasakan itu? Iya, sering banget. Iya kan? Iya. Iya kan? Dan begitu banyak contoh-contoh di founding father kita. Coba misalnya Pak Prabowo sama Pak Jokowi. Kan sekarang kan akhirnya jadi deket Lu banget. lihat gak cakar-cakarannya dulu mereka kayak gimana kan? Pasti. Iya kan? Tapi sekarang kan kayak CS banget. Ya gak tahu nanti gitu ya. Tapi maksudnya gimana tuh? Ya gak tahu kan, ini kan saat ini kita kan gak bisa baca takdir. namanya ya. relationship itu kan keadaan yang terus berubah ya. Kalau satu melakukan hal, ya tentu ada respon, aksi-reaksi lah. Kalau keadaannya semuanya baik, saling menunjang seperti sekarang, ya bertahan. Tapi poinnya adalah dengan pernah negatif, itu peluang untuk jadi positif tuh besar dibandingkan dengan normatif. Tahu ya? Ada orang yang normatif, iya baik, gimana? Semuanya baik. Tapi orang malas juga sama dia karena nggak. Lo tau gak sih? Lo paham bedanya nggak? Nih cerita ilustrasinya enaknya gimana ya? Apa nih? Ini ada kisah nyata? Enggak, gue mengilustrasikan secara kultural. Kalau lo ke Amerika Serikat ya, ada East Coast, ada West Coast. Yeah. East Coast tuh New York, Boston, gitu ya, Philadelphia. Kalau West Coast tuh ada California, San Francisco, Los Angeles, gitu ya. Nah, orang-orang West Coast itu disebutnya adalah nice. They are nice people. Tahu ya? Jadi kalau they like hello gitu, yang hai gitu ya, karena mungkin pengaruh sama temperatur yang lebih hangat, matahari yang lebih sering. Sementara kalau di timur itu bahasanya mereka kind. Jadi galak. Kalau lo tuh ya, kalau nggak tahu jalan di New York terus lo kayak orang bingung, terus ada orang yang datengin, what's wrong? Kalau kita udah takut duluan gitu ya, kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita, oh I got lost, come and help, sini, gitu, come here, let me help you. You don't know where to go? Where are you from? Kan kayak serem banget ya. Iya kan? Tapi dia sebenarnya bantu. Nah, kalau lo kesusahan seperti itu di West Coast, tentunya ini case by case ya. Tapi lebih sering terjadi seperti itu di West Coast, orang nggak peduli. So you're looking for a way, okay? Nah, pahami bedanya antara nice dengan kind. Normatif itu nice. Padahal sama-sama positif. Ya? Lo sama gue tuh kita sama sekali nggak nice. Kita
kan suka ledek-ledekan, Iya, iya, ceng-cengan. iya. Kita tuh satu sama lain kind. Kenapa? Karena esensinya mau Derry kayak gimana? Karena gue udah kenal Derry. Ngerti gak? Dan gue akan mengatakan Derry itu salah. Mau lo telan atau gak telan itu problem lo. Iya. Iya kan? Dan kita sangat nyaman ada di posisi-posisi yang berbeda. Ya mungkin kalau di luar sana, kalau bisa sih ngobrol sama dia, gitu Iya, betul ya? iya, iya. Kenapa? Karena kita memilih untuk connect dulu. Oh, Nah. jadi mau hasil apa, mau nantinya kayak gimana pun apa segala macam, yang penting udah connect. Paham nggak? Dan connect itu terjadi kenapa? Karena obrolan pertama nyambung, obrolan kedua nyambung, terus kita bikin muamalah, lo-nya amanah, gue coba menjalankan, wah oke, gitu paham ya? Nah, Itu kan jadi layer. Nah, lo yang lo harus lakukan di sini adalah nomor satu, lo pahami bahwa ini hubungannya diawali dari negatif, tapi lo kind aja. Kind adalah minta maaf duluan. Maaf itu bukan karena lo salah atau lo merasa salah. Maaf itu karena lo ingin memperbaiki hubungan. okay. Ngerti ya? Nah, kalau udah ada connectedness, sebagaimana gue selalu contohin gue sama Derry, ya, atau gue sama siapa deh yang jauh lebih tua dari gue, Pak Sudirman Said, Pak Muhammad Syahrial, Pak Irwan Dinata, mereka expect gue ngomong apa adanya, walaupun gue nggak setuju sama mereka. Apakah template ini adalah gara-gara yang lebih tua sama lebih muda? Terus yang lebih tua pengennya pokoknya lu template, pokoknya lu harus apa adanya. Daripada lu basa-basi, gue udah tahu gerak-gerik lu, karena gue duluan lahir gitu. Tapi kan harus dibuktikan juga dengan ketulusan lo. Gini, kalau orang tuh gini, makanya bahasanya kind bukan nice. Karena kalau nice, lu tuh bisa aja judak sama tuh orang, sebel sama tuh orang. Iya. Tapi lo nice sama dia, bisa kan? Oh, oke. Bisa kan jadi lihat aja lo. Iya, bisa. Nanti bisa. lo ketiban lo. Bisa, Betul kan? Bisa. Tapi kalau kind mungkin nggak lo pikiran kayak gitu. Enggak, pikiran lo cuman itu salah Der. Nggak bisa. Gue harus kasih tahu Derry. Kenapa? Karena gue ingin melindungi Derry. Itu kind. Nggak ada pemikiran buruk. Berarti nice sama dengan poker face. Nah, itu yang menarik ya. Muka dua. Nice, muka Jauh dua. lah ya. Tapi Jauh maksud gue gini, gue nggak mau mengatakan, gue nggak mau ini menjadi difatwakan bahwa nice itu jelek. Enggak, kepada orang yang kita nggak kenal sama sekali, of course kita nggak bisa kind, kita bisanya nice. Betul nggak? Tapi kalau kita udah semakin kenal sama dia, contoh orang yang kita nggak kenal nama, tapi kita ketemu tiap hari, orang yang selalu bantuin parkir kita, orang ibu-ibu di pinggir jalan yang emang dia meminta-minta, tapi dia selalu senyum dalam memintanya dan nggak pernah maksa. Kan akhirnya lo kenal kan? Yang keluar dari lo apa? Kind. Nah, gue ajak kawan kita ini yang bertanya nih untuk jangan cuma nice, tapi kind. Kayaknya orangnya punya potensi untuk jadi kind ketimbang nice. Kenapa? Ini kan dia kagak bisa mengendalikan dirinya mengatakan yang salah kan? Iya. Cuman problemnya belum ada connectedness, belum nyambung. Kayak lo baru kenal orang, lo selalu dinyala-nyalain dia. Lah gimana? Enggak sih. Iya kan? Iya. Lo kan bisa ngomong sama Pak Burhanuddin, betul kan? Iya. Kenapa? Iya, karena Kalau lo baru ketemu bisa nggak lo ngomong gitu? enggak sih. Enggak kan? Berat kalau Nah, lo baru- tahu ukurannya iya, kan? Iya. Nah, untuk tahunya gimana? Makanya proses. Oh, Jangan iya. songong. Pertama kalinya gue ketemu beliau juga pasti agak kikuk-kikuk tuh. Lah, Iya Dan kan? lo masih celana pendek. Ya, dia udah direktur Bank Indonesia, men. Iya. Bener gak sih? Iya betul. Bener gak? Iya. Ya dia ngelihat lo ya pasti gimana ya? Paling gak respect. Nah ini yang kadang-kadang orang suka. Kan gue udah mengatakan yang sebenarnya. Ya atau sebaliknya malah, gue udah nice kok. Iya lo nice tapi lo gak sincere, gak tulus. Lo udah mengatakan sebenarnya, tapi dengan cara yang paling buruk. Gimana? Oke. Gitu. Gila. Mahal jawabannya langsung. Ya. Detail. Oke, Bismillah. lanjut ya, kita ke Q&A yang berikutnya. Untuk connected dengan klien yang bisa dikatakan backgroundnya lebih tinggi dari kita, ya jadwalnya yang padat lah misalnya. Langkah-langkah apa yang diperlukan supaya kita tidak minder? Nah, ini pas tadi tuh. Cocok ya. Ya, dan dengan harapan klien itu bisa tertarik dengan kita secara langsung dalam pertemuan pertama. Ngelawak apa gimana? Goyang-goyang satbor. Gimana sih? Sadbor apa sih? Wah, kosternya harus gue racunin. Enggak, maksudnya kan bagian dari ice breaking kan dia minimal ketawa dulu kita. Oke, habis itu baru ya gitulah kita Kak gini, ketawa tuh beresiko karena bisa jadi lo lucu karena emang lo udah naturally lucu gitu ya. Iya. Tapi bisa juga lo ngeselin. Ya. Ngeselinnya gimana? Tengil aja gitu tau Ya kan? kan kita menghibur, masa tengil? Iya.
Lu pernah nggak lagi kemana tiba-tiba ada yang tiba berusaha untuk iya, iya, SKSD, iya, betul, terus betul. dia maksain joke sih, yang iya, lu iya. juga nggak merasa lucu. Enggak, lu udah Iya nggak kan? guna, udah tahu gue Iya tahu kan? tuh kayak gitu-gitu. Jadi tahu mendingan tuh. hindari dulu, Iya, apalagi iya, kalau lu iya, belum iya. kenal orangnya. Jadi nomor satu yang gua harus kelola di sini adalah ada dua nih yang menurut gue secara fundamental harus kita benerin dulu, harus dilurusin dulu. Yaitu Yang pertama, dengan harapan klien bisa tertarik dengan kita secara langsung dalam pertemuan pertama. Buang jauh-jauh ekspektasi itu. Jadi kenapa? ekspektasi pertemuan pertama adalah apa? Dapat pertemuan kedua. Itu. Masih ingat nggak? Oh. Ekspektasi lo nulis CV apa? Kebanyakan kan ekspektasi bikin CV dapat kerja, betul ya? Enggak kan, masih ingat kan kelas CV kita? Untuk biar apa? dipanggil ke interview ya? Nah, Iya. jadi yang wajar-wajar aja. Maksud lo baru ketemu orang, gue nikahin dia. Ya itu boleh lo taruh di sini, tapi jangan jadikan itu tujuan pertemuan pertama. Betul ya? Interview yang sukses adalah apa? Dapat kerjaan. Enggak, interview berikutnya. Interview berikutnya ya. Oke. Betul ya? Betul ya? Mendapat tawaran pekerjaan yang sukses yang kayak gimana? Yang lo udah jelas bisa, yang lo udah jelas mampu pada tingkat harga yang kompensasi yang lo kehendaki. Jadi ini nih yang dikelola nih, ekspektasi yang salah alamat menurut gue. Karena nggak ada kisahnya di mana proses itu ditiadakan. Langsung kita ke ujung, nggak ada. Kalaupun ada, yang ada bantet deh, percaya deh. Lo punya anggota keluarga orang berkuasa, terus lo dikasih kata BLC itu untuk bisa ketemu sama klien, dapat nggak lo? Dapat, kerjaan dapat. Tapi giliran saudara lo yang berkuasa itu hilang, selesai lo juga. Berarti nyambung dong di jabatan-jabatan politis di sebuah negara. Ya kan gitu kan. Misalnya dia terlalu bergantung pada seseorang. Ayahnya kah? Atau bergantung sama pamannya kah? Atau bergantung pada siapapun. Ya, kalau tidak didasari satu hubungan yang tulus, itu gak akan lama. Ya, jadi kalau lo yang berpikir shortcut kayak gitu, ingat, lo juga akan diselesaikan secara shortcut. Menarik ya. Lo yang memulai apapun dengan shortcut, lo juga akan diselesaikan dengan shortcut. Oke. Tapi coba kita cek deh jabatan-jabatan yang memang dari kategori profesional untuk di kabinet misalnya. Kayak misalnya yang orang-orang profesional, Nadiem, Pak Nadiem, Pak Erick Thohir, Pak Tom Lembong, Ibu Sri Mulyani, apapun itulah. Emang berarti kalau dia bisa ada di pemerintahan atau di kabinet, di menteri gitu ya? Berarti gimana? Kan bisa jadi mungkin nggak kenal dekat dengan Pak Nadiem misalnya, tiba-tiba dia jadi menteri tuh, bisa aja. Kan gini. Kan nggak harus lewat partai berarti. Kita ambil, lu masih ingat nggak kalau yang Pak Nadiem gue nggak ngerti kisahnya gimana. Demikian pula dengan nama-nama yang lain. Tapi yang paling kita bisa kita jadikan bukti otentik Pak Sudirman Said, karena kesaksiannya di sini sama lo dan kita berdua kan. Non partai ya? Iya kan? Gimana dia nggak pernah punya ekspektasi itu, kemudian dapat telepon dari Pak Yusuf Kalla. Iya. Betul kan? Iya. Betul ya? Waktu Pak Yusuf Kalla jadi wakil di Pak Jokowi Yusuf Kalla tuh di periode pertama ya? Iya, jadi ada kerja baik lo sebelumnya yang masuk ke radar orang-orang itu. Jadi nggak usah terlalu dipusingin, karena ada dua cara. Cara kasakusuk, iya, yang lo juga akan selesainya karena kasakusuk. Atau cara terhormat, yang lo juga akan selesainya terhormat. Karena gini, jabatan itu bukan kehormatan. Jabatan itu ujian kehormatan. Ya, jadi kalau lo dapet jabatan dengan cara yang gak terhormat, ya otomatis lo udah menuntaskan hidup lo dengan cara yang tidak terhormat. Nah, ini ujian kehormatan. Ya kan? Mau dikasih judul apa aja, makanya punya ambisi itu hati-hati. Kenapa? Karena bisa jadi tidak diimbangi oleh kesiapan. Nah, punya kesiapan boleh gak punya ambisi? Boleh, tapi gak usah norak. Contoh norak tuh gimana? Cawe-cawe yang gimana? Norak ya model minta kata beleca. Norak itu artinya bertransaksi. Kalau gue diangkat jadi dirut atau komut, maka gue akan kontribusi ke bapak sekian untuk bapak. Jadi separuh dari gaji gue. Oh ya? Ada. Aku nggak tahu soalnya. Ada. Oh, gue nggak melihat sendiri, tapi gue mendengar orang-orang yang mengatakan dia itu ditunjuk oleh satu katakanlah organisasi. Ya, dan kemudian untuk kemudian dia mendapatkan posisi itu 30-40% gajinya harus dikasih ke organisasi itu. Wah, dahsyat. Artinya apa? Lu udah jelas bukan karena kompetensi dong. Lu didudukkan di situ karena lu mau ngasih sebagian dari gaji lu. Itu masih gaji. Kalau proyek beda lagi kan? Betul ya? So hati-hati. Itu nomor satu fundamentalnya adalah hilangkan
cara pikir bahwa pertemuan pertama langsung disukai. Itu konsekuensi aja. Lo fokusnya adalah untuk bisa dapat pertemuan kedua. Artinya ya lo harus menunjukkan curiosity, bukan cuma nice, tapi lo kind. Nah, yang perlu diluruskan kedua adalah lihat nih. Kenapa lo mengawali dengan backgroundnya lebih tinggi? Kenapa lo mesti mengawali dengan stratum? Ya emang sih kenyataan kita ada yang lebih tua, ada yang lebih muda. Betul ya? Ada yang posisinya lebih tinggi secara struktural, lebih rendah. Tapi poinnya kan bukan itu. Kalau lo untuk connect, number one, lo mesti bertanya kenapa gue mau connect. Kalau jawaban lo supaya gue bisa dapat duit dari dia, ya dia juga akan melihat itu, dia akan merasakan itu. Tapi kalau lo connect karena gue respect sama bapak ini, gue pengen tahu bapak ini gimana, beda banget. Jadi berawalnya dari situ, ya. Dan kan jadwalnya padat. Emang orang jadwal padat tuh artinya lebih tinggi dari kita? Enggak gitu. Allah udah menyampaikan lo semua tuh mulia, bahkan paling mulia di antara makhluk-makhlukku. Bisa lebih mulia dari yang namanya malaikat. Tapi lebih hina dari binatang juga bisa. Kenapa kemudian kita mendengarkan, kita terlalu percaya dengan yang dibilang, oh itu hati-hati dia direktur. Nah emang direktur gak boleh gini. Jadi direktur hanya boleh ngomong sama direktur. Oke. Hah? Ya fine. Tapi kalau direktur gak boleh ngomong sama orang yang punya jabatan? Iya boleh. Ya gimana? Iya kan? Jadi kenapa lu harus memunculkan kerempongan bahwa karena saya bukan apa-apa saya gak bisa ke sana? Gak bisa ngomong sama bapak itu. Oke, atau yang kedua, giliran ini hasadnya sama Iri nih. Giliran kita mungkin staff paling bawah, terus kesannya kedapati ngobrol sama direktur utama, sangkanya nih orang ini yang di bawah ini cari muka, cawe-cawe. Iya. Dan gitu ya. Minder itu kan karena self-worth kita ada yang salah. Tahu self-worth ya? Self-worth gue ngerasa gue bukan siapa-siapa. Kenapa? Ya aku emang nggak punya posisi apa-apa sehingga aku bukan siapa-siapa. Itu ide dari mana menurut lo, Der? Ide dari siapa? Iya, diri sendiri sih. Enggak. Bukan. Dari sekitar. Oh iya? Percaya nggak? Karena apa lingkungan? Lingkungan kan akan ngomong gitu ya. Lo baca, apa yang lo baca, apa yang lo simak, apa yang lo tonton di sinetron. Sendiri, mindset sendiri. Enggak ada orang secara natural kalau anak kecil ngelihat satu sama lain, anak kecil dan anak kecil, dia nggak akan membeda-bedakan. Tapi mulai gede kan gini, hati-hati loh, dia polisi. Betul kan? Iya. Hati-hati, dia udah senior. Betul kan? Akhirnya lo menganggap itu adalah suara lo, tapi itu adalah suara society yang merendahkan lo. Iya, kayak makanya gue nggak selalu suka obrolan yang Gen Z itu semua begini, Gen Z itu begini, nggak bisa. Lo ngomongin gitu semua itu menambah noise dan voice kan. Dan orang-orang anak-anak Gen Z sendiri menurut lo pas denger itu gimana? Oh ya emang gue kayak gini. Atau enggak, gue gak kayak gitu. Tapi akhirnya itu ide dari sekitar yang lo terima sebagai pemikiran lo. Dan lo akan mengatakan aku emang bukan siapa-siapa. Sama dengan minder. Tapi kalau lo kembali ke yang paling basic, yang paling murni, itu kata siapa? Kata pencipta lo, benar gak? Kita di sini dari sama gue Muslim gitu kan. Dan kami sama-sama meyakini kita itu diciptakan semulia-mulianya makhluk. Betul gak sih, Der? Iya. Betul gak? Disaksikan bahkan oleh kita semua. Iya kan? Kita aja sekarang lupa. Nah, yang ngomong itu sang pencipta. Kenapa kita memilih itu gak mempercayai itu? Kalau lu udah dimuliakan sama yang paling mulia, alasan apa lagi sih lu masih butuh dimuliakan sama yang lain? Gile. Ini masukan buat yang minder, masih yang ngerasa bahwa aku mah apa tuh dan seterusnya. Itu kan suara dari mana? Itu lu pikir suara hati lo, bukan. Itu suara dari sekeliling lo, salah gaul lo. Kenapa? Karena sekeliling lo bilang gini, lu bukan siapa-siapa, gak bakal lo didengar sama dia. Iya, gue gak bakal didengar sama dia. Tuh kan, lu udah ngomong sendiri kan? Terus dia bilang di sini. Iya kan? Gue posting kalau nggak salah deh, Coach. Apa tuh? Gue nge-repost ini Gary Vaynerchuk, Gary V. Ya ini nanti kalau audionya masuk disensor aja ya, karena memang gayanya dia memang FUCK ya banyak. Iya pasti. Ya kan, gue nggak tahu deh. Nih mana sih? Gue lupa lagi. Iya pokoknya gitu kan. Jadi artinya gile. Betul. Itu cara. Iya dia nggak peduli udah orang cara mungkin lo bisa pakai versi lo ya. Kayak orang tuh ngerasa bahwa kayak aduh ntar kalau gue gini ntar gimana ya. Ini dari objeknya. Kalau tadi kan
dari lingkungan sekitarnya ya, ini dari kitanya juga. Ini juga sama persis. Gary Vee kan bilang begini, kalau lu udah meniadakan suara-suara di sekitar lu lebih clear. Yang gue sampaikan adalah apa yang gue baca, apa yang gue dapat dari guru-guru gue dan di Quran. Bahwa kita tuh udah dimuliakan oleh zat yang paling mulia. Butuh apa lagi? Bener gak sih? Kalau lu masih cawe-cawe, merasa harus dimuliakan lagi oleh lebih banyak orang lagi, oleh follower lo, ya kan? Oleh bahkan pasangan lo, oleh bahkan orang-orang yang mengidolakan lo. Jadi sebenarnya lo cari tuh ridhonya siapa? Dan Gary Vee bener, semua orang kalau mikirnya apa yang dipikirin orang nggak gerak. Iya nggak gerak, kita nggak gerak. Makanya dia nekanin lagi ya, mereka tuh apa ya? Mereka tuh nggak peduli. Makanya ini lo di sini, ini semua tuh sama. Iya. Dan ya awali aja langkahnya adalah genuine. Itu kata kuncinya. Ya, makanya anak kecil genuine ya. Iya, kan anak kecil marah, ya dia nangis gitu kan. Anak kecil sebel nangis gitu kan. Anak kecil lapar makan gitu kan. Iya. Tapi kita kan, kita sebel kita senyum. Kita sebel kita nice gitu kan. Dan lu udah melatih diri lu untuk menjadikan hipokrisi sebagai bagian dari hidup lo. Hipokrit jadinya. Dan apa artinya, coach? Artinya kalau gue nangis gue harus nangis jadi ya gue nggak mengatakan gitu. Lo mesti punya self control juga. Takaran-takaran itu yang paham lo. Tapi kalau orang merasakan apa ya? Ya kita kan di sini, gue lo di sini, we just trying to apa ya dari bahasanya? Apa tuh? Spend a good time kan sebenarnya, bener nggak sih? Iya, cuma mereka ini nggak ke situ kali ya mikirnya. Mau terlalu overthinking. Iya, masalahnya kan? itu. Kalau gue nggak menikmati bersama Derry dan gue cuma mikirin bagaimana biar bisa dilihat banyak orang dikasih solusi, nggak akan langgeng ini. Betul nggak sih? Iya. Iya kan? Karena gue fokusnya udah bukan ke obrolan kita. Gue fokusnya lo masing-masing akan kira-kira bertanya apa. Nah ini aja kita bagian coba merespon gitu kan. Oke. Nah itu. Lanjut ya. Dari 5 kuncian yang ada. Gue deh inget ya. Manakah? Lo inget nggak? Aduh, gue jangan bertembak dong. Gue harus membayangkan dulu nih. Dari 5 kuncian yang ada, manakah yang harus dilakukan kita terlebih dahulu? Apakah kemurnian diri atau connected? Yes. Ini menarik yang disebut ada 2 dari 3. Yang 3 nanti kita tanyakan dari ya. Aduh. Ya kan? Adalah 1 skill untuk connect, bukan cuma komunikasi, atau skill memurnikan diri. Tergantung lo di keadaan mana. Ya, lo mulai dari mana? Kalau emang lo udah beres dengan memurnikan diri. Beres tuh bukan arti kata nggak usah lo lihat lagi gitu ya. Itu karena setiap saat harus nantiasa dilihat. Iya. Nah kalau lo udah beres di situnya, lo bisa fokus ke skill to connect. Makanya kemarin kita mulainya kan bukan memurnikan diri. Kita kemarin waktu di kelas di workshop itu kita mulainya dari mana? Kita mulai dari skill to connect. Ya. Kan ada 5 tuh babnya tuh Coach Ernest. Sampai ada, kalau lo ngikutin sampai akhir buat lo yang udah daftar ya kemarin ya, itu sampai asar ya. Tapi gue cabut duluan ya. Iya lu cabut tapi bisa dibantu sama Aldan. Berarti gue nggak tahu, gue cabut duluan soalnya. Sisanya apa aja tuh gue nggak tahu deh. Udah selesai kok pas lu cabut. Iya. Dan ada yang nanya juga, Dar, bisa nggak untuk kalau pengen ngelihat lagi, kalau waktu itu nggak sempat ikut tuh gimana, ada ya? Oh ada rekaman ya? Tinggal dilihat di bawah ya? Iya, kalau teman-teman mau dapetin yang kemarin kan itu kan interaktif sekali ya. Jadi antusiasnya, kooperatif dari yang pada nonton gitu kan, 300-an orang tersebut gitu. Artinya kita kemarin bikin workshop, webinar, itu rumus anti nganggur. Turunannya panjang. Gimana caranya kita udah di dalam dia, lu nggak stuck karir lo, atau mungkin lo ingin mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya, itu ada kiat-kiatnya. Nah kalau teman-teman mau dapetin rekamannya kemarin, informasi lebih lanjut cek aja nih ya. Nih ada format-format di bawah atau cek deskripsi di bawah. Itu tinggal diklik aja, lo ikutin aja langkah-langkahnya. Nah kalau kembali lagi ke pertanyaan ini, berarti mana yang harus didahulukan tergantung keadaan lo sekarang. Cuman lo benar sekali yang bertanya ini, antara 2, ya emang 2, mulainya dari 2 itu menurut gue. Ya skill memurnikan diri atau skill to connect. Berarti dua-duanya langsung digas. Bisa, tapi fokus dulu di yang paling lo butuhkan saat satu-satu ini. Ya kan. Nah masih ingat nggak? Boleh masuk ya dim yang ada grafiknya. Satu lagi. Nah ini. Ya lo ingat ya. Ini bentuk untuk ngukur memurnikan diri. Iya. Kenapa lo harus kerja gitu ya? Iya. Semakin ke atas itu semakin lo punya clarity tentang diri lo. Iya. Ya kan. Ada yang mindless, happiness. Ya kan, itu masih basic banget. Kenapa lo kerja? Gue cuma pengen happy ya. Artinya belum clear. Semakin ke atas semakin clear. Acceptance, acknowledgement, prestige, kalau lo lihat di sini itu satu paket ya. Satu paket. Iya. Bentuknya minta validasi dari orang lain. Ya, selalu ingin ngelihat
mana yang lebih tinggi, orang atau gue. Kalau dia lebih tinggi gue minder. Kalau gue lebih tinggi dari dia, ya gue sombong gitu. Kan nggak bisa ngelihat gitu. Ya kan, nah ini masih satu paket nih. Bedanya adalah acceptance tuh basic banget. Yang penting gue diterima jadi temen lo, gue jadi temen lo ya Der ya. Jadi temen lo ya. Nah itu acceptance. Tapi kalau acknowledgement, Der kan gue udah di sini, akuin dong gue ada di sini. Itu acknowledgement. Kalau prestige, gue ngomongnya bukan ke lo, gue ngomongnya kemana-mana. Gue temennya Derry. Tuh prestige. Drop names juga di situ. Itu prestige. Iya, saya baru makan sama Pak Gubernur. Asik. Iya kan. Oh sebentar, Pak Menteri telepon. Asik. Itu kan. Sibuk. Itu prestis banget. Jadi seluruh dunia harus tahu bahwa gue penting. Iya kan? Gitu kan. Nah, disebut nama 2 kali sama Jokowi gitu kan. Rene Soehardono. Siapa Rene Soehardono? Itu prestis tuh. Ya kan? Iya. Lebih tinggi dari itu money, masih lebih beres. Orang yang punya orientasi gue kerja buat dapat duit itu masih lebih beres. Walaupun sebenarnya kalau bisa lebih tinggi lagi lebih bagus. Ya, excellence, impact dan truth. Semakin atas semakin spiritual. Ya itu sih kurang lebih ya. Jadi gambarannya. Mantap. Kalau lo mau tahu lo ada di keadaan yang mana secara kemurnian diri lo, lihatnya di situ. Kalau teman-teman mau dapetin rekamannya kemarin ya, sekali lagi gue ingetin ya, ini detailnya itu dikupas. Sebetulnya ada rekamannya di bawah tuh ya, rekaman atau webinar kemarin. Jadi nggak perlu khawatir, rekaman itu benar-benar gelondong. Jadi tinggal ditonton semuanya komplit tuh. Buat yang nggak sempat kemarin sempat nonton di webinarnya. Yes. Ini 4. yang keempat. Ini terakhir kali ya. Masih ada lagi bro? Masih ada lagi nggak? Nah coba kita yang keempat dulu ya. Jika kemurnian diri itu berlebihan, apa bisa menimbulkan rasa kurang pede? Karena bisa menimbulkan pemikiran yang berujung merendahkan diri sendiri. Itu gue bilang balance kan, justru enggak dong. Ya kan, memurnikan diri itu lo ada pada status yang balance. Kalau lo masih ingat ya, manusia itu makhluk spiritual atau fisikal? Kita pernah bahas ya di kelas itu ya. Kita ini makhluk spiritual tapi kita punya manifestasi fisik, betul ya? Makanya kita butuh makan, kalau makan ada keinginan pengen makannya gado-gado kah atau steak kah, betul ya? Karena kita punya manifestasi fisik. Tapi esensinya diinfus saja cukup. Betul ya? Betul ya? Jadi yang perlu dijaga adalah apa coba tadi? Kemurnian yang ada di dalam. So, balik lagi bro tadi, gimana caranya? Coba yang keempat, ya itu kan? tuh paling bawah. Terus karena bisa menimbulkan pemikiran yang berujung merendahkan diri sendiri. Nah, murni itu artinya apa? Yang paling murni di kita itu, ini urutannya ya, nafs tuh bahasa Indonesia ditarik jadi nafas, bernafas ya. Tapi bahasa Arabnya adalah ruh. Cuman keadaan ruh tertentu. Ruh saat ada di tubuh itu disebut nafs. Ya. Jadi ini nafs. Di sini namanya ruh. Ruh tuh benar-benar yang bening banget. Nah, medan pertempurannya sebagai muslim kita percaya di tengah. Namanya qalb. Betul ya? Qalb kadang-kadang bagus, kadang-kadang katro. Nah, gimana cara kita bisa mendapatkan kemurnian? Kita ada di level ruh. Kesadarannya itu udah kesadaran ruh. Jadi kalau saya makan bukan cuma karena gue lapar, bukan cuman gue ini enak banget makanannya, gue demen banget. Oh ini yang masak nyokap gue, bukan itu aja. Gue makan adalah bentuk penghormatan kepada tubuh yang dititipkan oleh pencipta gue. Susah punya itu, tapi itu akan selalu dilatih. Makanya gue membahasakannya gimana? Bahasanya itu bukan perilaku yang tampaknya, tapi yang lo rasakannya. Paham gak sih? Efeknya apa nantinya ketika kita menyatu dengan tubuh, mungkin bahasa gampangnya gitu kali. Menyatu dengan ruh ya. Jadi kita menyadari ruh, kesadaran ruh itu buktinya adalah efeknya. Lo lebih low profile gitu. Efeknya adalah yang paling penting, mau sekitar lo kayak gimana pun lo diberikan ketenangan. Yahdi qalbahu. Oh, beda dengan low profile, beda ya? Beda. Kalau low profile, lu bisa low profile tapi hati lu berkecamuk. Iya. Lu bisa low profile, kenapa? Karena lu minder. Tapi kalau lu diberi ketenangan, lu ketemu presiden bisa ketawa, lu ketemu tukang parkir bisa ketawa. Lu nggak merasa lebih mulia makan di restoran yang harga satu piringnya 1 juta. Lu nggak merasa terhina makan di dapur sosial sambil bantuin orang. Lo bisa ngobrol sama orang yang ulama ya, dan lo bisa belajar dari dia, dari ilmu yang dia miliki ya, atau lo bisa duduk bersama para menteri, orang-orang berkuasa ya, tapi nggak membuat diri lo merasa berkuasa. Tapi pada saat yang sama di kesempatan lain lo juga bisa duduk sama orang yang bukan siapa-siapa, tapi lo nggak merasa lebih tinggi dari orang itu. Bahkan lo tetap bisa merasa belajar. Nah, indikasi-indikasi itu. Jadi orang yang murni itu bukan orang yang gak pede. Orang yang murni itu kalau mau tahu yang paling gampang dipahami gimana? Tenang.
tenang. Hidupnya tenang. Oke. Ya, presiden andalan kepilih berbahagia, presiden bukan andalan terpilih bersyukur karena meyakini jalan dari Allah yang terbaik. Betul kan? Iya. Betul ya? Eh, Iya kan? Dimaki ketawa, dipuji senyum terus makasih gitu kan, atau malah bercandain. Udah, tenang. Itu esensi orang yang apa tadi? Murni. Kemurnian diri. Kemurnian itu. Ya, dan jauh justru dari merendahkan diri sendiri. Kenapa? Karena gue udah mulia. Bukan mulia, gue bilang Der, gue mulia. Enggak gitu ya. Bukan. Kenapa? Karena gue udah dimuliakan sama zat yang paling mulia. Butuh apa lagi? Iya, mereka lupa di situ ya. Karena memang kita tahunya kita udah sekarang nih. Tapi sementara dia lupa bahwa kita nih derajatnya bisa diangkat loh sama Sang Pencipta itunya kan. Nah, sehingga kita pun ya jangan-jangan mungkin ceritanya lupa gitu ketika yang waktu zaman Nabi Adam, iblis dan lain sebagainya. Jangan-jangan mungkin kita cuma sekedar cerita tahu aja tapi nggak tahu esensinya. Nggak mengilhami. Iya, buktinya istilahnya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akhirnya menyuruh iblis, ayo dong kamu bersujud pada Adam gitu kasarnya. Itu kan maksudnya kan kalau ngambil dipetik aja poinnya, kalau difahamin berarti gila ya, gue berarti lebih mulia dibanding ini api ini orang nih gitu kasarnya gitu ya. Ini makhluk nih. Iya. Dan orang yang murni itu dia dengan cepat mengetahui kalau dia melakukan kesalahan dan dia menyesal dari situ. Itu kan bedanya iblis sama Nabi Adam ya, alaihissalam ya. Iya, Kalau iblis kan disuruh sujud, apa dia bilang? Enggak. Kenapa? Iya. Kasih penjelasannya logis nggak? Logis loh. Gue api nih. Iya kan? Ini apa? Dirt. Itu dari cara pandang dia kan. Tapi dia ngeyel. Coba Nabi Adam, ngapain kau mendekati, kau makan dari pohon itu? Kan dia bilang nggak boleh. Kan bisa dia bilang, ya Allah, nggak sengaja. Ya Allah, ya kan aku dikerjain sama si iblis ini. Ya Allah, satu doang misalnya. Enggak, dia nggak ngomong gitu. Ngomong apa? Aku sesungguhnya aku orang yang bersalah dan aku membutuhkan ampunanmu. Jadi nggak berargumen. Orang yang tenang itu nggak pusing cari argumen membela diri. Oke. Kalau dia salah dia minta maaf. Kalau dia nggak salah, kalau perlu dia minta maaf, dia minta maaf. Halas. Ya, masalahnya orang itu nggak minta maaf karena saya juga nggak denger nih ucapan terima kasih aja nggak pernah dilempar dari mulutnya gitu. Iya kan. Kayak bukti orang yang ketus, orang yang jahat sama orang lain, orang yang ya itu ketidaktenangan hati. Cerminannya itu bagaimana dia memperlakukan orang. Jadi turunannya bahwa hal simpel aja kita bisa nilai bahwa ini orang kayaknya nggak pernah ngucapin terima kasih ya. Itu refleks ya. Itu nggak pernah terlatih untuk mengucapkan diri. Terima kasih. Kenapa? Di alam pikir dia, gue berhak dapat ini, kenapa gue mesti ngucapin terima kasih? Itu tuh. Gue berhak harus dilayanin kayak gini. Gue bayar kenapa gue mesti ngucapin terima kasih? Tuh di alam pikirnya. Jadi dia tidak melihat hubungan antara orang mulia dengan orang mulia. Dia melihat gue yang paling mulia, lo semua ngelayanin gue. Gitu. Paham ya? Itu mudah sekali kan kalau dibahasakan seperti ini. Tapi kalau udah melakukan sehari-hari rempong. Siapa sih sebenarnya orangnya? Yang mana? Enggak. Okay. Iblis dan Nabi Adam. Udah selevel sama iblis. Siapa? Oke, fokus. Pintar nih orang balik-balikin ini. Iya lagi bener nggak? Gue nggak pernah ngucapin makasih sama dia. Ya lanjut. Nomor 5. Bagaimana cara kita menentukan dari sisi yang mana kita unggul? Bisnis, institusi, budaya gitu. Nah ini gimana nih Coach? Lu masih inget ya, masih inget pembahasan kita kemarin. Organisasi itu diawali dari, semua organisasi punya 3 titik tumpu. Tapi titik tumpu pertamanya namanya bisnis. Iya, ya kan? Terus ada kemudian segitiga tuh. Iya kan, pada saat dia menjadi lebih kuat, dia mesti membangun institusi. Institusi yang kuat untuk bisa langgeng dia butuh budaya kultur. Nah, itu kan kemarin kalau coachnya saran ini adalah kalau selalu harus mulai bisnis. Ya? Bisnis ya. Bisnis dulu, jangan mulai dari kultur dulu. Maksudnya lu baru mempekerjakan, lu baru pensiun, lu mempekerjakan 5 orang. Kita ngomongin kultur. Ya kultur organisasi kita. Percaya deh, bisnis lu anjlok. Oke. Iya kan? Kenapa? Karena lo menjadikan itu jadi tempat pembahasan filosofis. Iya kan, pembahasan filosofis ini kultur gak relevan, Coach. Gue gak mengatakan gitu. Kalau besaran lo udah di atas 20 baru boleh pikir-pikir sedikit. Udah di atas 500 benar-benar pikirin. Kalau gak pecah tuh organisasi. Ya. Okay. Kenapa? Karena bisnisnya kan udah tertangani. Institusinya udah terbentuk. Pikirin bisnis. Jangan dibalik.
Ya, dan pertanyaannya ini lucu. Bagaimana cara kita menentukan dari sisi mana kita unggul? Bukan itu harus diunggulkan semuanya dong. Ya, tapi harus diunggulkan kalau menurut pentahapannya, bukan ukuran, pentahapannya adalah mana dulu? Bisnis dulu. Bro, waktu lo pertama ya kan ngobrol sama Renat, kasih solusi, Nat, yuk bikin. Yang ada di pikiran lo apa? Oh, kita bantu, yuk bikin aplikasi. Betul kan? Betul nggak? Betul, nggak jalan, tapi ternyata medianya nih jalan. Oke, shifting, betul kan? Jadi ngurusin media. Lo ngomongin kira-kira tim kita mesti kasih values apa nih? Ya nggak ada. Lo dapur ngebul dulu. Bahkan bukan cuma dapur ngebul dikasih solusi, dapur ngebul keluarga. Iya, karyawannya masih 4-5 ngurusin kultur gimana ceritanya? Ini kita yang penting aman dulu nih, operasional nih. Karyawan 5 ngurusin kita mesti bikin SOP yang sangat rigid. Ya nggak kerja. Betul nggak? Nah, semua ada waktunya gitu sih. Ya, jadi keren, paham ya. Keren. Nomor 6, jika goal kita di perusahaan saat ini adalah untuk leave dan berusaha mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari perusahaan saat ini, apakah perlu membangun koneksi yang genuine dengan orang-orang yang ada di perusahaan saat ini? Gue sayang pertanyaannya nggak terlalu lengkap ya. Gue memahami apa yang ditanyakan, tapi gue ingin tahu esensi pertanyaannya. Karena ngapain lu berlama-lama di perusahaan kalau objektif lu mau meninggalkan perusahaan itu? Betul nggak? Nggak matching ya? Kan gini, kan yang sering mitos-mitos nih kayaknya kita mesti bahas kali kesempatan berikut ya. Mitos-mitos dalam kehidupan, dalam membangun karir. Yang gue suka denger nih gini, lo udah gabung kan, lo nggak suka banget sih, tapi jangan sampai CV lo kurang dari 2 tahun. Iya lagi. Jadi lu mesti berapa lama? 22 bulan lagi lu baru boleh keluar. Atau 21 bulan lagi. Iya kan biar gak kelihatan menslok. Iya kan, makanya kan akhirnya lu bertahan di perusahaan untuk alasan supaya CV lo kelihatan lebih bagus. Sementara yang lo harus bayarkan dalam 2 tahun itu adalah tiap hari lo menyesali kenapa lo datang ke situ. Nggak ada rasa bersyukur lo di tempat itu. Setiap kali gaji lo ngerasa masih berapa lama lagi sini. Betul nggak? Gimana lo bisa produktif, man? Gimana lo bisa produktif? Ya, jadi nomor 1, ngapain lo mau leave dulu? Dan apakah harus membangun koneksi yang genuine? Lo harus membangun koneksi yang genuine dengan semua yang ada di sekeliling lo. Apakah lo bakal kerja lebih lama lagi di situ atau enggak? Kenapa? Karena percaya deh. Lagi-lagi gue jadiin contoh Derry karena gue kenal dia udah lumayan lama. Kenapa? Koneksi yang genuine lo bisa ukur kan? Iya, bisa aja. Bisa kan? Bisa. Yang sampai sekarang dengan mudah lo telepon kan? Iyalah. Tapi kalau yang lo cuma sembari lalu bisa nggak? Enggak. Apalagi yang jelek. Ya udah. Iya, sekarang kalau mau apa-apa ya tinggal telepon kalau udah kebangun ya koneksinya ya. Dan gimana sih bisa ada koneksi yang genuine? Ya karena gue nggak cuma mikir gue dapet apa dari dia bisa ngasih gue apa. Wah, transaksional tuh. Iya, itu mah transaksional bukan genuine. Kalau genuine kan gini. Ya, ini orang ngapain lagi? Seru banget, asik nih. I want to know him. Gue pengen kenal dia. Gue pengen kenal dia lebih baik lagi. Gue pengen denger cerita dia. Gitu betul ya? Nah itu koneksi yang genuine. Jadi yang bener nih ya. Mantap nih, makin tajam. 7. Batasan apa yang perlu dan tidak perlu di-share dalam membangun koneksi yang genuine di tempat kerja? Ini asik nih. Kadang yang dikeluarin kata-katanya atau mungkin kadang ini dipakai. Apakah semuanya kita harus bluffing gitu loh di perusahaan? Harus pokoknya kelihatan. Capek gak sih? Ntar kalau lo bluffing ya terus ketahuan bohong lagi. Aduh, males banget kan. Jadi kalau nomor 1 yang lo share adalah hal yang lo nyaman share. Pada tahap itu share dengan jujur dan otentik. Contoh, gue cerai misalnya, atau gue pernah cerai. Perlu nggak gue ngomong? Enggak. Tunggu dulu, ada konteksnya nggak? Kalau lo tahu, kan aib. Iya, tapi kan gini. Kalau ada orang yang mau bercerai, terus dia bertanya ke lo, teman kantor lo, Oke. Gue kayak bakal cerai nih. Terus lo mau menasehati. Di saat itu lo akan mengatakan, gue pernah melalui itu dan itu berat sekali. Beda kan? Kenapa? Karena ada konteksnya. Iya. Kalau tiba-tiba lo lagi makan siang, ya terus tiba-tiba gue cerai merupakan keputusan gue yang paling tepat. Itu ngaco menurut gue. Walaupun lo ngomongnya dengan embel-embel keputusan gue yang paling tepat. Betul nggak? Iya. Karena bisa jadi itu nggak tepat buat orang lain. Dan nobody is asking you, nggak ada yang nanya lo kok. Betul nggak? Tapi kalau ditanya, Der,
nikah gimana sih? Ada waktu tepat nggak kemudian lo share di situ? Tepat. Kenapa? Karena lo ditanya. Dan ditanyanya kan lo juga ngeliat bukan anybody yang di Twitter atau di Instagram tiba-tiba terus gue ladenin dari pernikahan lo gimana? Terus lo cerita semua itu bego namanya. Iya. So konteksnya mesti dapat. Wow. What need to be share adalah yang pada saat di share akan baik dan membaikkan. Kenapa? Karena didasari oleh ketulusan, kejujuran, dan niat yang baik. Supaya dia gak melakukan kesalahan yang sama. Dan lu tidak dalam konteks merayakan aib lo. Itu kan yang salah kan. Itu kan suka bilang, gue udah cerai, alhamdulillah gue cerai dari itu orang. Bebas hidup gue sekarang. Itu udah ngaco dong. Iya. Ngaco dong. Iya. Ini makin dapet ya kalau gue. Kan? Nah artinya masih ada kesempatan nggak? Satu pertanyaan lagi. Boleh sekali boleh lagi ya. Buat teman-teman nanti ini kita akan berlanjut ya, dalam artian pertanyaannya lu tinggal tumpukin aja di bawah. Nanti kita tinggal kalau bisa deh bahas. Kita yang kasih belum, momen kali ya. Gini, kita kasih misal dalam sebulan ya, ada satu sesi kita benar-benar ngebahas pertanyaan. Iya. Di satu episode. Jadi misalnya ada 4 satu lah minggu ya, di satu minggunya. Nanti kalau sepakat ya. Iya, dan iya. idenya gini, lo kasih bahasannya dong, apakah lo tonton dulu workshopnya ya, atau lo ada spesifik pembahasan, atau emang lo udah ngelihat di kasih solusi yang lampau. Kalau gue sih pendalaman. Iya, kalau gue sih mendingan ini kayak jadi buku. Jadi kayak lo ngaji, lo bedah buku bareng sama guru lo gitu kan. Boleh. Nah, mendingan lo tonton dulu ya tayangan videonya. Jadi lo membersamai nih, ikut nih seriesnya nih. Jadi teman-teman coba cek aja di bawah rekamannya waktu kemarin kita bikin workshop. Habis itu baru lo milikin. Nah, ada yang bingung, tanya. Cocok tuh. Jadi ada apa ya? Ada bahan ininya, diskusinya. Dan gue seneng juga kok mendapatkan konteks dari pertanyaan lo. Walaupun kalau bisa lo jangan punya asumsi bahwa gue dan Derry langsung ngerti. Iya. Ya, jadi abis lo nulis pertanyaan, lo baca ulang. Kira-kira kalau ada yang perlu diperjelas lo tambahkan. Sering banget tuh. Iya kan kayak bos gue jahat sama gue, terus gue sekarang harus keluar atau stay. Gimana kejawabnya gitu ya? Kenapa menurut lo bos lo jahat sama lo? Apa yang dia lakukan? Apa yang mendasari keputusan lo untuk stay atau pindah saat ini? Dan lo butuh pertimbangan apa dari kita? Karena kita kan gak menjalani hidup lo, tapi kita berdua kami berdua pengen banget bantu lo. Jadi kasih konteks yang jelas. Ini konteksnya lumayan dapet nih, karena panjang banget nih. Ini panjang tapi ada isinya nih. Bismillah ya. Panjang tapi kosong sama aja. Kita lihat ya. Saya saat ini bekerja di salah satu perusahaan swasta Cina bidang pembangkit listrik di Sumatera Barat. Wah, keren. Mulai kerja sejak awal 2021 sebagai shift leader operator. Ini pekerjaan pertama saya setelah lulus tahun 2020. Saya bekerja 2 tahun 8 bulan yang ditunjuk menjadi leader operasi. Keren. Layernya, ini urutan ini langsung di bawah manajer. Saya menjalani sudah 6 bulan. Saya diembankan tugas lain menurut saya, itu tugas asisten manajer. Seperti memimpin di pembangkit, koordinasi ke eksternal, ngurus-ngurus izin, dan lain sebagainya. Ngasih makan ikan cupang, ngasih makan... Oh enggak deh. Gak ada. Sorry, kayaknya bos lu kurang ajar banget, gak penting. Gak ikan cupangnya dia lagi. Hal ini membuat saya harus bekerja lebih keras dan tekanan kerjanya cukup tinggi. Saya dipandang atasan sebagai orang yang jujur serta tergolong cepat dalam belajar hal baru. Namun, saya merasa dilema apakah memang saya mampu untuk mengemban tugas ini dengan baik. Karena pengalaman kerja saya masih baru 4 tahun dan saya sering overthinking. Saya khawatir terhadap kesehatan saya nantinya. Namun di sisi lain, saya juga nggak pengen stuck dalam suatu pekerjaan, nggak ada peningkatan skill, pengetahuan, dan pengalaman baru. Kalau Coach Rene di posisi saya, apakah Coach Rene lanjut emban tugas tersebut atau mundur saja dan biarkan orang lain yang mengembankannya? Di sisi lain, salary saya akan dinaikkan tahun depan saat pembaharuan kontrak coach. Karena manajer ingin melihat dulu hasil kerja saya selama 1 tahun ini. Lama-lama ada edisi khusus buat baca novel nggak? Iya, lucu. Panjang banget gue bacain nih. Gue baru mau ngomong. Udah 1 bab hidup dia tuh, udah selesai. Ngap gue. Kita kayak kenal baik sama nih orang sekarang ya. Tapi makasih ya, ini jelas banget walaupun nggak juga harus jelas ini sih ya. Tapi jawaban singkatnya begini. Prinsip gue adalah kalau lo, terutama laki ya, gue duga ya. Kok gitu? Gue menduga karena ditempatkan di daerah gitu dan teknik
Ini gue asumsikan 80% nih yang bertanya laki-laki. Ya, dan bagus juga kalau lo bisa nyebutin jenis kelamin lo atau lo udah berapa tahun nih kayaknya anak muda banget gitu. So, prinsip gue nomor 1 gini. Selama lo hidup di dunia ini, terlebih kalau lo laki-laki, lo harus nge-push diri lo sampai titik di mana lo kepayahan banget. Jadi lebih baik lo berpayah-payah daripada berleha-leha. Itu prinsip gue. Ya. Kenapa? Karena satu-satunya jalan yang bisa memastikan lu menjadi lebih baik adalah kedisiplinan. Kedisiplinan itu mengalahkan kedisiplinan. Kita harus bahas bukunya ya. Tapi kan gak sesuai dengan akad. Orang tiba-tiba dibilang katanya dia harus asisten manajer, kenapa gak dilempar ke asisten manajer? Ya. Kenapa jadi dia? Kalau kita nunggu seperti itu, kalau gue ngelihatnya gini, coba lihat dari sudut pandang begini. Bos lu ngelihat lu baru. Tapi lu promising. Setiap kali lu dikasih kerjaan, lu bagus. Setiap kali dikasih kerjaan, lu bagus. Iya kan? Jadi dia memberikan pekerjaan yang ada di atasnya. Ya, kalau dibahasakan bisa kayak kok beda sama akadnya. Dan lu punya hak untuk menanyakan itu. Tapi kalau menurut gue ini posisi yang jauh lebih baik ya, ketimbang lu begitu-begitu aja ya, dan tidak dimonitor. Dan terserah lo mau ngapain. Dan ini untuk sebuah organisasi yang, ini kan industri utility ya. Industri utility itu kan sangat methodical, relatif pelan. Stepnya tuh emang bukan pelan. Iya pelan, bukan lamban. Ya, jadi pace-nya tuh emang lamban. Sorry, pace-nya tuh pelan, bukan lamban. Kebalik. Itulah. Pace-nya lamban, bukan pelan. Iya kan? Tapi yang harus diingat adalah begini, lo tuh udah dapat kepercayaan dari atasan lo. Dan itu yang lo harus pegang menurut gue. Orang gak ngeliat itunya ya. Biasanya kan taunya kan gue udah dikasih kerjaan mulu nih. Lo jangan ngeliatin dikasih pekerjaan gini. Orang gak akan ngasih lo pekerjaan kalau lo gak dipercaya. Dan kenapa lo justru membiarkan diri lo berpikir, ya Allah capek banget. Ya capek, lo istirahat aja. Kalau body rhythm lo udah mengatakan, aduh gue capek, makanya kita dikasih waktu untuk tidur. Makanya kita dikasih waktu untuk akhir pekan dan cuti. Gunakan itu. Tapi jangan mundur dari yang sudah dititipkan. Karena ini peluang yang baik. Kalaupun ada yang mau lo bahasnya itu begini. Aku butuh dukungan dong untuk menjalankan pekerjaan ini. Kasih gue pelatihan dong. Kasih gue ruang, kasih gue mentor dong. Gitu. Jadi lo tidak hanya cuman, sekarang kan lo ngerjain, dan terkadang dalam mengerjakan ini lo misuh-misuh karena dalam pemikiran lo masih terlintas, ini kan musuhnya assistant manager, sementara gue bukan assistant manager. Ya jangan ngelihat begitu, lo lagi dinominasikan menuju ke sana. Dan syukuri itu, syukuri kepercayaan yang diberikan. Gitu. Dan akan sangat bagus kalau lu juga meneliti. Kita pernah bahas ya soal kultural ya. Coba lihat di coach kasih solusi yang sebelumnya, kultur organisasi Cina itu seperti apa. Bedanya sama Jepang bedanya? Yang ada ukuran, ada pakem-pakemnya ya. Iya, grafisnya juga kan ya, ada datanya juga ya. Kalau orang Amerika tuh cenderungnya kalau keadaan kayak begini dia akan langsung naikin jabatan lo. Perusahaan Amerika ya, so dikasih challenge yang gokil. Tapi kalau perusahaan Asia, Cina, Jepang, Korea tuh mirip-mirip. Bisa lu diuji coba dulu 6 bulan, setahun, bisa diangkat baru nih anak. Itu beda ya. Ya kan? Kalau perusahaan BUMN biasanya ini bagus nih anak kerjanya, oke. Lu nyaman gak sama dia? Dia dekat sama siapa? Dia orang ini. Kalau perusahaan di pemerintahan misalnya, kalau di eksekutif gimana nih? Kok dia cocok nih jadi wakil menteri gitu misalnya? Itu udah pasti presiden ya? Presiden. Kalau menteri kan keputusannya presiden, walaupun ada orang-orang yang jadi penasehatnya. Jadi kenyamanan presiden dengan orang itu. Pasti itu. Oh, penasehat presiden. Yes. Dewan penasehat presiden. Hah? Apanya? Dewan biasanya apanya? Apa nih? Jabatannya si orang ini, si penasehatnya ini. Dewan. Oh, tergantung. Kalau dia wamen ya dari presiden. Dewan penasehat presiden juga dipilih sama presiden. Tapi presiden mesti punya kenyamanan dengan orang itu. Dan orang itu mudah-mudahan punya skill set yang dibutuhkan. Itu sih. Ya tapi waktu yang akan membuktikan. Kita kan akan lihat bagaimana ritme kabinet ini. Oh iya gitu. Benar. Berarti gue harus deketin Pak Rosan ya minimal ya. Nah tuh, Pak Rosan apa sekarang? Pak Dasko. Pak Rosan Menteri Investasi. Lo emang mau ngurusin ngapain? Enggak. Ya gak tahu, tiba-tiba gue jadi wakil presiden. Kan gak ada yang tahu. Kan gak ada yang tahu. Lah. Iya benar sih. Mimpi pendek amat. Ya, mimpi yang tinggi lah. Presiden sih, ya benar. Makar dong, gak mau, gak boleh. Ya kalau prosesnya benar kan gak apa-apa. Oh iya. Prosesnya benar ya benar. Tapi gue cukup berbahagia. Kenapa? Kalau misal lo jadi presiden. Kenapa? Karena dipastikan gue akan duduk Dewan Penasehat Presiden.
Coach kasih solusi.